I'm out of my head, out of my mind, oh why? If you let me, I'll be out of my dress and into your arms tonight. Yeah, I'm lost without it. Feels like I'm always waiting. I need you to come get me out of my head and into your arms tonight. Tonight, I'm out of my head, out of my mind, oh why? If you let Konsep present value dan annuited atau anuitas. Present value nilai sekarang dari nilai yang akan diterima pada masa yang akan datang. Jadi setiap uang yang bernilai Rp1 hari ini bernilai lebih besar dari Rp1 pada masa yang akan datang atau bisa lebih kecil. Kenapa demikian? Besar nilainya uang di masa yang akan datang sangat bergantung pada tingkat bunga dan waktu dalam mendapatkan uang tersebut. Nah, annuited atau anuitas adalah arus kas yang jumlahnya sama dari tahun ke tahun. Annuited juga didefinisikan sebagai serangkaian pembayaran dengan jumlah yang sama yang dilakukan selama jangka waktu tertentu. Anuitas terdiri dari dua macam. Yang pertama, anuitas biasa adalah anuitas yang pembayarannya terjadi pada setiap akhir periode. Yang kedua, anuitas jatuh tempo adalah anuitas yang pembayarannya terjadi pada setiap awal periode. Contoh anuitas, bila Anda meminjam uang untuk membeli rumah atau mobil, Anda akan membayar sejumlah pembayaran yang sama. Jadi kan tadi sudah diketahui bahwa perhitungan bisa dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama itu secara langsung dengan mengalihkan total jumlah PVIV 8% selama 5 tahun. Yang kedua itu menggunakan rumus jika tabel PVIV yang tidak diketahui. Dan yang terakhir itu mengalihkan jumlah payment atau pembayaran atau PMT dengan PVIFA atau Present Value Interest Factor Annuited. Kita bahas yang secara langsung dulu. Nah, secara langsung itu kan berarti tabel PVIF-nya itu sudah diketahui, bisa dilihat pada slide di PowerPoint. Nah, kalau misalnya untuk mengetahui present value annuited-nya itu kita bisa mengalihkan jumlah PVIF 8% dari tahun pertama sampai tahun kelima. Kalau misalnya bisa dilihat pada tabel, kalau misalnya tahun PVIF 8% pada tahun pertama sampai tahun kelima itu jika dijumlah akan menghasilkan jumlah 3,993. Nah, terus kalau misalnya untuk cash flow annuited-nya itu per tahunnya itu sebesar 700. Nah, kalau misalnya dijumlah antara PVIF dikalikan antara PVIF 8% dikali cash flow annuited-nya per tahunnya berarti akan menghasilkan jumlah 2.795.100. Itu adalah present value annuited-nya. Nah, cara yang kedua itu bisa menggunakan rumus present value tingkat bunga annuited jika tabel PVIF tidak diketahui. Nah, bisa dilihat sendiri rumusnya di slide di mana I merupakan tingkat bunga dan N merupakan jangka waktu. Nah, kalau misalnya ada contoh soal di situ, kalau misalnya mau mencari present value annuited, berarti bisa dimasukin angkanya. Kalau PMT itu berarti payment atau pembayaran secara periodik itu 700.000. Terus untuk I-nya itu 0,08. 0,08 adalah desimal dari 8% dan pangkat min N-nya itu bisa dimasukin sama jangka waktu. Kan jangka waktu tadi 5 tahun. Jadi untuk pangkat min N-nya itu berarti pangkat min 5. Nanti kalau misalnya sudah dijumlah akan ketemu hasilnya yaitu 2.795.100 untuk present value annuited-nya. Untuk selanjutnya cara yang ketiga menggunakan tabel PVIFA. Nah, cara yang ketiga ini bisa dilihat rumusnya pada slide. Nah, nanti kalau misalnya sudah A-nya itu berarti annuited. Annuited per tahunnya itu kan 700.000. Terus untuk PVIFA-nya itu berarti present value interest factor annuited-nya itu selama di tahun kelima itu 3,993. Nanti kalau misalnya dijumlah berarti hasilnya untuk
present value annuitate-nya itu 2.795.100. If you let me, I'll be out of my dress and into your arms tonight. Nah, konsep penentuan tingkat bunga dan tingkat pertumbuhan seringkali terjadi fenomena di mana seseorang ingin mengetahui tingkat bunga dan tingkat pertumbuhan dan sejumlah arus kas yang diterimanya. Untuk menghitung penentuan tingkat bunga dan tingkat pertumbuhan, maka diperlukan dua metode. Yang pertama CVIF, yang kedua PVIF. Contoh soal berikut, Tuan Salim ingin mengetahui tingkat pertumbuhan dan penghasilan yang diterimanya selama 5 tahun berturut-turut sebagai berikut. Nah, dari tahun 19 kali 4 itu jumlah penerimanya 154.000. Yang kedua 19 kali 3 jumlah penerimaannya 1.444.000. Yang ketiga 19 kali 2 yang jumlah penerimaannya 137.000. Yang keempat 19 kali 1 jumlah penerimaannya 130.000. Yang tahun kelima 19 kali 0 jumlah penerimaannya 120.000. Dengan adanya penerimaan selama 5 tahun berturut-turut, maka jumlah pertumbuhannya diketahui 4 tahun. Nah, metode CVIF-nya jumlah penerimaan tahun paling akhir dibagi dengan jumlah penerimaan tahun pertama, yaitu 154.000 dibagi 120.000. Nah, hasilnya 1.283.000. Yang kedua, dicari tingkat bunga pada tabel CVIF yang memiliki nilai 1.283.000 atau yang mendekati 3, maka nilai 1.283 terletak pada tingkat bunga 6% dan 7%, maka yang dilakukan interpolasi. Nah, berikut tabel interpolasinya. Tingkat pertumbuhan sungguhnya 7% dikurangi 0,028 dibagi 0,049 dikali 1%. Nah, hasilnya 6,43%. Nah, untuk yang kedua adalah kita dapat menggunakan metode PVIV. Nah, pada metode ini sebenarnya memiliki cara dan tahapan-tahapan yang sama seperti pada metode CVIV. Namun, harus menentukan terlebih dahulu present value-nya. Nah, rumus present value adalah PVIV 1 dibagi CVIV interest pada tahun tersebut. PVIV sama dengan 1 dibagi 1.283. Karena nilai tingkat bunga berada pada angka 6% dan 7%, maka dilakukannya interpolasi dengan tingkat pertumbuhannya sebesar 6,43%. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan konsep nilai waktu uang pada transaksi operasional perusahaan dan transaksi finansial perusahaan. Jadi, salah satu bentuk penerapannya yaitu yang menjadikan faktor nilai waktu uang pada transaksi operasional dan finansial perusahaan yaitu mengenai capital budgeting, yang mana nantinya akan dipakai dalam pengambilan keputusan perusahaan tersebut. Dalam penerapan konsep nilai waktu uang pada transaksi operasional dan transaksi finansial, terdapat beberapa teknik. Teknik yang dimaksud ini yaitu menghitung nilai sekarang atau present value dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang, pada tingkat bunga atau diskon tertentu. Teknik-teknik tersebut terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, teknik pengevaluasian usulan proyek capital budgeting dengan menggunakan metode net present value atau NPV. Yang kedua yaitu teknik benefit cost ratio atau BC ratio. Yang ketiga yaitu internal rate of return atau IRR. Dan yang keempat yaitu membandingkan teknik NPV dan teknik IRR. Yang pertama yaitu net present value. Definisi atau perhitungan net present value dilakukan sebagai berikut.
Jadi NPV sama dengan present cash inflow dan dikurang dengan present value investasi. Dengan demikian, NPV adalah merupakan selisih antara cash flow yang didiskontokan pada tingkat bunga minimum atau cost capital perusahaan dikurangi dengan nilai investasi. Pengukuran cash inflow dan cash outflow yang didasarkan pada nilai sekarang atau present value dapat memberikan suatu perbandingan yang lebih tepat dari beberapa proyek yang sedang dievaluasi. Jadi, fungsinya di sini yaitu untuk pengambilan keputusan perusahaan dalam memilih salah satu proyek yang akan diambil berdasarkan dengan budget yang ada. Jadi, suatu proyek dapat diterima apabila NPV lebih dari 0. Salah satu contohnya yaitu contoh di sini yaitu pendekatan net present value dapat diilustrasikan dengan menggunakan contoh tentang perusahaan Sari D5 yang datanya sudah disajikan dalam tabel 14.1 pada buku Lukman Syamsuddin. Apabila perusahaan menetapkan cost of capital sebesar 10%, maka net present value untuk masing-masing proyek adalah sebagai berikut. Proyek A 2.710.000 dan proyek B 2.638.000. Perhitungan net present value bisa dilihat pada tabel 14.5 yang dimana net present value proyek A dapat langsung dihitung dengan menggunakan tabel PVIFA karena cash inflow-nya berbentuk unweighted. Present value untuk proyek B harus dicari satu persatu dengan menggunakan tabel present value RP 1,00 atau di tabel PVIF pada tingkat bunga 10% karena pola cash inflow-nya tidak berbentuk unweighted. Dari hasil perhitungan pada tabel tersebut tampak bahwa present value kedua proyek yang sedang dievaluasi yaitu proyek A dan B menunjukkan jumlah yang lebih besar dari present value initial investment sehingga keduanya mempunyai net present value yang positif atau lebih besar dari 0. Apabila kedua proyek tersebut bersifat independen, maka keduanya dapat diterima. Jadi kalau misalkan proyek tersebut bersifat independen, maka sebenarnya perusahaan dapat memilih kedua proyek tersebut sepanjang perusahaan mempunyai cukup dana. Tetapi apabila proyek tersebut bersifat mutually eksklusif, maka pilihan akan jatuh pada proyek A karena net present value atau NPV-nya lebih besar dibandingkan dengan proyek B. Maka dari itu dengan demikian maka proyek A lebih baik dibandingkan dengan proyek B. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Viana. Benefit cost ratio atau profitability index. Teknik ini mengukur present value untuk setiap rupiah yang diinvestasikan. Selama benefit cost ratio lebih besar sama dengan 1, maka usulan dapat diterima. Tetapi apabila yang terjadi sebaliknya, maka usulan proyek tersebut harus ditolak. Benefit cost ratio yang lebih besar atau sama dengan 1 berarti NPV lebih besar dari atau sama dengan 0. Untuk rumusnya yaitu benefit cost ratio sama dengan present value cash value per present value initial investment. Langsung kita masuk pada contoh soal perusahaan Sari D5 yang dapat dengan mudah kita tentukan dengan menggunakan data present value yang ada pada tabel di slide sebelumnya, yaitu dalam tabel 14.5. Benefit cost ratio untuk masing-masing proyek tersebut dapat dilihat yaitu proyek A menghasilkan 1,45 sedangkan proyek B menghasilkan 1,37. Artinya, kedua proyek tersebut dapat diterima karena benefit cost ratio-nya lebih besar dari 1. Namun, jika diurutkan, proyek A akan menempati urutan pertama karena menghasilkan rupiah yang lebih tinggi dari proyek B. Selanjutnya ada IRR atau Internal Rate of Return. IRR ini yaitu tingkat diskon yang akan menyebabkan NPV sama dengan 0 karena present value cash inflow pada tingkat diskon tersebut akan sama dengan initial investment. Untuk perhitungannya, IRR harus dilakukan secara trial and error atau coba-coba yang sampai pada akhirnya diperoleh tingkat diskon yang akan menyebabkan NPV sama dengan 0.
Keputusan diterima atau tidaknya usulan proyek capital budgeting dilihat pada berapa rate of return yang diperoleh dibandingkan dengan cost of capital yang digunakan sebagai diskon faktor dalam menentukan present value dari cash inflow yang diterima. Untuk cara penentuan besarnya IRR pada suatu pola cash flow dapat menggunakan dua cara, yaitu yang pertama, untuk cash flow berbentuk annuited dengan menghitung besarnya payback period untuk proyek yang sedang dievaluasi, dan cara yang kedua yaitu untuk cash flow yaitu tidak sama dari tahun ke tahun dengan menghitung rata-rata cash inflow per tahun. Selanjutnya yaitu perbandingan antara teknik NPV dan IRR. Perbedaan yang mendasar di antara pendekatan NPV dan IRR terletak pada asumsi tentang discount rate yang digunakan sebagai dasar perhitungan bagi penginvestasian kembali cash inflow yang diperoleh. Pada asumsi NPV, cash inflow yang diterima diinvestasikan kembali pada tingkat cost of capital atau discount rate minimum yang digunakan dalam perhitungan sebelumnya. Sedangkan pada asumsi IRR, cash inflow yang diterima diinvestasikan kembali pada tingkat diskon sebesar IRR. Dan apabila benar bahwa cash inflow yang diterima tersebut dapat diinvestasikan lagi pada tingkat diskon IRR, maka teknik IRR akan memberikan hasil yang sebenarnya. Dan apabila tidak demikian, maka sebaiknya digunakan teknik NPV. Salah satu cara untuk memecahkan konflik dalam mencari jalan IRR dari kelebihan atau incremental cash inflow. Maksud dari incremental yaitu kelebihan jumlah investasi dan cash inflow dari suatu proyek terhadap proyek lainnya.